Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Dokter Bertopeng. Bro, lu kan nggak bertopeng? Ya iyalah gua nggak bertopeng. Gua bermasker, men. Kenapa gua bermasker? Pertanggal 5 April kemarin, pemerintah menyatakan bahwa semua orang yang akan melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker. Dan masker yang dianjurkan adalah masker kain. Oke, paham sampai di sini? Ya, gue juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue yang kemarin, yang ini. Dok, sekarang kita mau bahas apa? Ya, sekarang kita mau bahas mengenai apa itu PDP, apa itu ODP, dan apa itu OTG. Sebelum kita membahas mengenai hal tadi, ada kriteria yang harus kita pahami. Ada dua kriteria besar. Yang pertama adalah gejala klinis, yang kedua adalah faktor resiko. Untuk mempermudah, saya tampilkan aja nih, ya, buat tampilin. Iya, ini dia. Ini adalah formulir screening yang biasa saya pakai untuk melakukan screening COVID-19 di rumah sakit tempat saya bekerja. Oke, kita bisa lihat di situ. Yang pertama ada huruf A. A itu adalah gejala klinis, di mana ada 3. A1 adalah demam dengan suhu lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam. Kemudian untuk A2 adalah pasien-pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan, seperti pilek, kedua batuk, ketiga sakit tenggorokan, atau sesak nafas yang ringan. Dan untuk A3 adalah pasien-pasien ISPA atau pneumonia berat, ISPA berat atau pneumonia berat. Ya, ini memang butuh penilaian medis. Cuman secara klinis, pasien yang mengalami hal tersebut akan mengeluhkan sesak nafas yang berat. Oke, terus kita harus tahu juga sekarang faktor resikonya. Atau kita lambangkan dengan huruf B, di mana B1 adalah riwayat perjalanan dari luar negeri kurang dari 14 hari terakhir. Kemudian untuk B2 adalah untuk orang-orang yang tinggal di area transmisi lokal atau pasca bepergian dari area transmisi lokal 14 hari sebelum timbulnya gejala. Dan untuk B3 adalah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Oke, kita sudah tahu semua faktor resikonya, kita sudah tahu semua gejala klinisnya. Sekarang kita lakukan penilaian. Kapan orang akan mendapatkan status PDP? Apabila A1 plus A2 plus B1 terpenuhi. Kemudian, atau A1 plus A2 plus B2 terpenuhi. Atau A1 plus B3 atau A2 plus B3, atau A3. Jadi apabila kriteria-kriteria ini terpenuhi, maka orang tersebut dinyatakan sebagai PDP. Kemudian, kapan dinyatakan sebagai ODP? Dinyatakan sebagai ODP apabila A1 plus B1 terpenuhi, atau A1 plus B2 terpenuhi, atau A1 plus B2 terpenuhi, atau A2 plus B2 terpenuhi, atau A2 plus B3 terpenuhi. Jadi mereka masuk ke dalam kategori ODP. Kemudian, kapan dinyatakan OTG? Dinyatakan OTG apabila kriteria B3 terpenuhi. Ya, kurang lebih begitu penjelasannya. Kalau masih pada bingung, bisa silahkan tanya di kolom komentar. Oke? Kenapa sih kita melakukan pemilahan itu? Kita melakukan penilaian PDP, ODP, dan OTG untuk menentukan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan terhadap pasien tersebut. Itu adalah kepentingan medis. Jadi kepentingan kita memberikan status itu kepada pasien adalah untuk memberikan tata laksana lebih lanjut. Tapi yang jadi masalah adalah saat ini, di saat kami berusaha menyelesaikan masalah medis dengan memberikan status tersebut kepada pasien, yang jadi masalah adalah masyarakat memberikan stigma terhadap pasien-pasien yang memiliki status tersebut. Pernah suatu ketika, saat rekan saya jaga di IGD, ada seorang ibu-ibu datang ke IGD, nangis dan minta dicabut status ODP-nya. Karena orang tersebut dikucilkan dan dijauhkan oleh masyarakat. Bayangin. Kita mau coba menyelesaikan masalah, kenapa kalian menambahkan masalah sosial yang seharusnya bisa dikendalikan? Jadi pasien-pasien dengan ODP, PDP, dan OTG memang harus menjalankan isolasi mandiri. Tapi belum tentu mereka positif. Ngerti sampai di sini? Jadi tolong jangan dikasih stigma. Justru
masyarakat di sekitarnya ngasih dukungan dong. Kasih dukungan ke orang-orang tersebut. Kirimin makanan setiap hari. Supaya orang tersebut nggak harus keluar rumah buat cari makan. Bantu doa, kasih support. Kan ada sosial media. Oke, jadi saya mohon dengan sangat bahwa masyarakat yang saat ini masih mengucilkan, menggunjingkan, menyudutkan orang-orang yang mendapat status ODP, PDP maupun OTG, tolonglah rubah sudut pandang tersebut. Karena beban psikis mereka akan bertambah, beban mental mereka akan bertambah, dan mungkin ini akan mengaruhi impunitas mereka. Oke, sampai di sini ngerti. Terus kalau ada yang nanya, kenapa sih pasien ini nggak dirawat aja di rumah sakit? Rumah sakit nggak cukup menampung orang-orang ini. Karena di tengah pandemi dan angka kejadian pasien yang bisa positif, angka positifnya bisa menjulang tinggi, kapasitas rumah sakit kita nggak cukup buat menampung orang-orang ini. Jadi itulah gunanya kita melakukan penilaian. Dan apabila gejalanya ringan, memang hanya isolasi mandiri di rumah. Jadi tolong jangan diberikan stigma terhadap orang-orang ini. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah keresahan saya mengenai rekan-rekan saya baik yang bekerja di rumah sakit. Sekarang bukan cuma tenaga medis dan paramedis, bukan cuma dokter, perawat, tapi juga orang-orang yang bekerja di bagian logistik, bagian purchasing, di bagian HRD, mereka pun mendapatkan stigma negatif. Mendapatkan stigma. Wah, dan mereka mulai dijauhkan. Mereka itu nggak berkontak dengan pasien, dan ruang mereka bekerja pun berbeda dengan ruang di mana kami meriksa pasien. Jadi kami mohon jangan dikucilkan. Dan juga sudah banyak informasi mengenai dokter-dokter yang tinggal di sebuah kosan di Jakarta mulai didatengin oleh pemilik kosan, dan mulai ada yang diminta untuk meninggalkan tempat tinggalnya tersebut. Kami dokter juga tahu bagaimana cara menjaga diri kami dan bagaimana mencegah penularan penyakit ini. Jadi saya mohon dengan sangat, tolonglah singkirkan stigma ini. Kami sedang menyelesaikan masalah medis. Jangan tambahi dengan masalah sosial yang seharusnya bisa dikendalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan terima kasih, sampai jumpa.